Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, ikhwatul muslimin, bapak-bapak, kita bertemu lagi pada Ramadan, 17 Ramadan. Mudah-mudahan semangat kita untuk beribadah dan beramal soleh makin tinggi, makin kuat sampai ke penghujung Ramadan. Amin. Ulun ada membaca kiat-kiat sebelum kita sambung nih. Sebelum disambung, pada yang pekan yang sebelumnya sudah sampai ayat ke-6. Sebelum disambung, ulun untuk mengingatkan diri ulun juga nih, lawan pian-pian. Salah satu kiatnya agar kita lebih semangat menghadapi akhir-akhir Ramadan, karena ya Rasulullah sungguhnya amal-amal itu akan terlihat kualitasnya di akhir waktunya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita makin semangat untuk beribadah, karena di akhir-akhir Ramadan inilah puncaknya, puncak rahmat itu turun, puncak ampunan itu turun. Salah satu kiatnya yang ulun baca itu ialah kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar. Karena apa? Karena segala kemalasan ibadah, kurang semangat ibadah, itu ialah karena dosa-dosa kita pada intinya. Ini belum mengingatkan ulun juga, mengingatkan pian semuaan. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan istighfar ini perbanyak, di mana-mana aja perbanyak. Sampai-sampai kan doa di malam Lailatul Qadar tuh aja pernah Ibu Aisyah tuh istri Nabi betakun lawan Rasulullah. Di hadis riwayat Tabrani enggak ada salah. Wahai Rasulullah, amunnya ulun nih menemui malam Lailatul Qadar, apa yang ulun baca nih, ulun amalkan, yang ulun gawi. Jadi Rasulullah ada banyak-banyak selain yang wajib tadi, yang gawi salat, qiyamul lail juga kan, mengaji itu sudah umum. Jadi Rasulullah intinya perbanyak mohon ampun aja, doanya itu aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu aja doanya. Ya Allah, pian nina Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tolonglah ampuni ulun nih. Itu aja rumusnya itu aja kuncinya. Mohon ampun aja. Jadi istighfar aja rumusnya. Mudah-mudahan nih kita kau amalkan semuaan. Nah itu aja. Yang pertama, menyambung ayat nang pekan kemarin
Semalam sudah ciri-ciri orang beriman. Ini Allah menyambatakan ulang ciri-ciri orang nang kafir dan ciri-ciri orang nang munafik. Di ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai ayat 15 tuh. Ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri orang kafir. Yang belum baca tadi, yang sholat subuh tadi. Belum bacakan ayatnya lah. Al-Baqarah ayat 6. Golongan orang-orang kafir ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sesungguhnya ya Allah, orang-orang kafir itu sama aja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan Muhammad atau kamu tidak beri peringatan? Mereka juga kada akan beriman. Ini Allah mengadakan lawan Nabi Muhammad. Karena apa? Jadi Allah mengadakan gitu. Dahulu tuh Nabi Muhammad tuh hendak benar bila berdakwah nih, bahwa nih nang didakwah ini orang-orang kafir Quraisy nih pasti menerima. Lalu di padang Allah ini iya berdakwah tuh boleh aja kayak itu nah, cuma ikam jangan mengharapkan ia tuh harus menerima dakwah ikam wahai Muhammad, karena itu milik aku ya Allah hidayah tuh, tapi ikam wajib berdakwah. Nah kayak itu maksudnya. Di keterangannya Ibnu Katsir menerangkan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir yaitu orang yang menutupi kebenaran dan orang-orang yang menyembunyikannya. Dan Allah telah menetapkan hal itu bagi mereka, baik mereka diberi peringatan ataupun tidak, mereka akan tetap kafir dan tidak akan percayai Muhammad apa yang engkau bawa. Seperti terdapat dalam surah Yunus ayat 96-97 sambungannya nih. Allah berkata, sesungguhnya ya Allah, orang-orang yang tidak pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan ajab yang pedih. Dan Allah berfirman pulang dalam surah Al-Baqarah 145 tentang orang-orang yang keras kepala dari kalangan ahli kitab. Dan sesungguhnya kata Allah, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat keterangan, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Nah, ini Allah mau wanti-wanti aja. Bukannya melemahkan, nggak ada, mewanti-wanti. Ya ini hadisnya tadi yang sampai tadi. Nah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dahulu ia berkata, dahulu tuh nah Rasulullah sangat menginginkan semua orang ini beriman dan mengikuti petunjuk. Hendak benar Rasulullah nih agar semua yang didakwah ini nah mengikuti agama Islam nih. Maka Allah mengabarkan bahwa tidak akan beriman ya Allah kecuali orang yang sebelumnya telah Allah tetapkan kebahagiaan baginya dan suratan takdir, dan tidak akan sesat ya Allah kecuali orang yang sebelumnya telah Allah tetapkan kesengsaraan baginya dalam suratan takdir. Hadis riwayat Tabrani. Jadi tugas kita hanya berdakwah aja, menyampaikan aja. Masalah hidayah Allah karena yang memberi. Sambungannya pulang surah Al-Baqarah ayat 7. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah walahum azabun azim. Allah telah mengunci mati
hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Berkaitan dengan ayat ini, Qatadah mengatakan, syaitan telah menguasai mereka karena mereka mentaatinya. Maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, serta pandangan mereka ditutup hingga tidak dapat melihat petunjuk dan tidak dapat mendengarkan, memahami atau berpikir apa-apa yang disampaikan itu. Nah, karena orang yang didakwahi juga yang menolak sebenarnya. Bukan karena Allah kada hendak memberi hidayah, kada. Karena yang didakwahi ini kada hendak menerima. Jadi Allah mengunci jadi hati. Nah, itu garis besarnya untuk orang-orang kafir. Selanjutnya di ayat 8 sampai 9 golongan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini kita mudah-mudahan jangan sampai termasuk. Ini Islam juga, tapi sebenarnya kada menggawi syariat, mengingkari, walaupun menggawi juga dengan malas-malasan. Kalau orang kafir tadi jelas sudah kada menerima tadinya, menolak. Kalau orang munafik ini menerima ya, cuma malas-malasan. Kayak di hadis ada Bukhari Muslim kan ya Nabi. Sesungguhnya ya Rasulullah, seandainya kamu tahu tuh fadilah sholat berjamaah Isya dan subuh, jangannya tahu tuh fadilahnya, hasilnya tuh jangan kelihatan misalnya, ini ada kelihatan bang. Ikam akan mendatangi ya Rasulullah walaupun dengan merangkak, menulaki sembahyang tadi, umpat berjamaah tuh. Walaupun betingkaung peribahasanya, iya tulak juga saking semangatnya karena padilahnya tahu kita. Padilahnya, namun kada tahu nih kan mudah-mudahan kita dengan keimanan, mudah-mudahan kita kaum gawe gitu nah. Nabi mewanti-wanti sudah saking ganalnya padilahnya. Nah, dan itu ya Rasulullah terjadi kepada orang-orang munafik, ini akan melas melakukan itu. Nah, mudah-mudahan kita jangan nang umpat nang malas itu. Ya apa ya dipaksa, dikarasi kah. Ini bagi ulun bang juga, bagi pian semuaan juga ya. Ingat mengatakan. Ulun mendengar kisah nih, kisahnya nyata kisah. Guru ulun tuh sidin berjualan, gawian berjualan. Jadi setiap hari ke pasar subuh, di pasar Hanyar tuh. Pasar Hanyar. Lawas bang sudah waktu sekolah sekitar kisahnya sekitar 20 tahunan sudah. Jadi sidin setiap subuh sidin ke pasar subuh tuh kan banyak tuh yang berjualan atau yang datang tuh ribuan manusia di situ di pasar subuh pasar Hanyar tuh. Setiap hari, di sini setiap subuh tuh sholat di Masjid Agung tuh, di Masjid Pasar Hanyar tuh. Jamaahnya sidin berlima berenam, binian sekong di belakang sidin. Nah bayangkan, padahal orangnya berapa ekong di situ? Di pasar tuh ribuan orangnya, nang hari-hari datang itu belum beli situ. Tapi setiap hari sidin kayak itu bang, berlima berenam. Nah, menandakan tuh mudah-mudahan kita kada termasuk nang kayak itu. Semangat dunia ya, dunia mencangkal benar. Itu kan dunia ngarannya. Bujur aja dunia ini kita harus cangkal juga, cuma kadang itu aja orientasinya kada. Jangan itu aja orientasinya. Maka bila itu aja orientasinya ya termasuk tadi nang kita nang orang-orang munafik tadi. Nah, mudahan jangan. Ini ada hadis nih, kata berani juga. Jan Nabi bila ikam ya Nabi bangun pagi nih, orientasi ikam hanya dunia aja tanpa mementingkan nih hak-hak Allah. Hak Allah nih apa kewajiban kita? Iya, kayak sholat, 5 waktu. Langsung memikirkan dunia aja. Maka jar Nabi nih 4 penyakit nih akan ditunjukkan lawan kita. Memang nih hadis nih ada yang memadahkan daib, ada yang menghasanakan.
Tapi ini matannya nih memang bagus, matannya isinya tuh nah. Ya Rasulullah, bilanya ikam bangun tadi tanpa mementingkan hak Allah, sembahyang kada ya tadi mbah berjualan ke pasar subuh. Ini contoh aja Bang nih. Berjualan ke pasar subuh. Ya, sembahyang ya kada, bayangkan. Berjualan aja langsung dipikirkan. Mudahan kita jangan kayak itu. Maka 4 penyakit ya Rasulullah akan ditimpakan kepada orang tersebut. Yang pertama aja Rasulullah, kebingungan yang kada habis-habisnya. Bingung aja hidupnya nih. Yang kedua aja Rasulullah, kebutuhan hidupnya kada pernah terpenuhi. Merasa kurang terus kada habis-habisnya Bang. Yang ketiga aja Rasulullah, kesibukan yang tidak pernah berujung. Sibuk bang hari-hari. Ya tadi sampai sholatnya ya ada tegawi. Yang sholat juga nya lalai kena. Ya tadi jar sidin tadi pengesakna, ini pulang aja sidin. Pernah ditakuni sidin kawan sidin berjualan. Kenapa kada sholat subuh? Ngali sembahyang subuh jadi mari jualan ya. Bapak jam berapa sembahyang subuh? Kena di rumah ya. Jam berapa aja sidin? Guru lu tadi makune kawan sidin. Jam 7:30 ya. Astagfirullahaladzim sholat juga ya Nah itu kan ciri-ciri aja Nabi. Ini malas mengerjakan sholat, sembahyang juga, cuma malas deh. Itu kan waktu duha sudah jam 7:30 tuh. Nah ini kenyataan nih. Nah mudahan kita jangan nangka itu. Ulun jangan nangka itu juga Haur bercari ya, ada habis-habisnya. Nah yang keempat ya Nabi. Yang keempat tadi ciri-cirinya diberikan penyakit tadi lawan orang yang kadang mempentingkan hak-hak Allah tadi. Yang keempat, ini akan diberikan angan-angan yang kada pernah berujung. Keinginannya hendak dunia aja serabanya kada pernah habis puas-puasnya. Ada terus keinginan Highland ada terus terpenuhi ini kurang-kurang. Nah 4 puting tadi. Kebingungan yang ada habis-habisnya, kesibukan yang ada tuntung-tuntungnya, haur terus. Begitu pulang kebutuhan nih, keperluan nih kada pernah tercapai ya Nabi. Kurang terusnya kebutuhan. Ada ini kebutuhan iya pulang. Yang keempat tadi ya tadi bingungnya. Keinginannya nih yang keempat ya, keinginannya kada pernah tercapai. Sudah padahal nih jahirnya tercapai aja nih, cuma baginya kurang terus. Nah, mudah-mudahan kita kada termasuk nang orang yang melalaikan hak Allah tadi. Jadi kada diberikan Allah penyakit nang 4 puting tadi. Mudahan jangan. Nah, ini adalah membacakan ayat ke-8 tadi. Golongan munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini beriman jauh padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Hakikatnya tuh, jahirnya beriman aja nya. Cuma nya kada memakai tadi. Mun memakai juga ya malas-malasan. Syariat Allah ini malas-malasan memakainya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, kada sadarnya. Kasihan aja. Perasaan bujur aja nih gawe, asal sembahyang aja. Amalan masing-masing juga aja. Kan kayak itunya sahutannya. Bujur dihisap tuh masing-masing kita. Memang ada surahnya, ayatnya lu enggak diingat di Quran juga. Lana amaluna walakum a'mulukum. Amalmu, amalmu. Bujur tuh bujur aja. Cuma kan mengatakannya wajib juga kita. Jangan seadanya juga menggawi. Ya tadi sembahyang subuh jam 7:30 tadi. Ini kenyataan nih. Mudahan jangan kayak itu kita ya.
ayat 10 masih tentang orang munafik tadi. Fi qulubihim maradu fajadahumullahu marada walahum ajabun alim bima kanu yakjibun. Dalam hati mereka ya Allah ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Berdusta, mendustai diri sendiri. Memang ada kan hadisnya di Bukhari Muslim juga, ciri-ciri orang munafik. Satu riwayat ada 3, satu riwayat ada 4. Nang 3 tadi ciri orang munafik kan bilanya berkata berdustanya, bila berjanjinya ingkar, bila diberi amanahnya hianat. Nah 3 tuh ciri-cirinya. Mudahan kita ada termasuk nang itu. Begitu pulang riwayat nang lain pulang ada 4. 4-nya tuh pulang nang keempat ya Rasulullah, bila berselisih nih. Kan wajar ya berselisih nih, kita memang ada berselisih. Orang-orang munafik tuh ya Rasulullah bilanya berselisih, inya perselisihannya keras. Sampai kada adil tuh nah. Boleh berselisih kita, cuma sesuai dengan kadar kejalimannya aja. Jangan berlebihan. Nah, orang-orang munafik itu Rasulullahnya berlebihan bila berselisih. Ayat 11, 12 masih tentang munafik nih. Wa ija kilalahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, nah jawaban mereka kayak itu pulang, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya ya Allah, mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka kada sadar. Jadi bila didakwahi, bila dipadahkan ini nang bujur nah. Kada, ini kayak ini ya. Kami ini untuk kebaikan padahal. Kita ini memadahkan syariat agama nang bujur, kada nang kayak ini nang bujur dia. Mengulah-ulah seorang. Banyak kayak contohnya di masyarakat kita. Di kehidupan kita nih, di sehari-hari nih. Bila dipadahkan syariat agama nang bujur kayak, oh kadang kayak ini kau aja nang kayak ini dikanak-kanakan. Ayat 13-nya pulang. Wa ija kilalahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanan nasu faha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila ya Allah dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak sadar. Nah, kada sadarnya. Perasaannya memadahkan nih orang-orang yang melaksanakan syariat Allah dengan bujur nih. Nah, kada sesuai zamannya ya. Ini menyahuti kayak itu kebanyakan ini, kada sesuai zaman. Kita beragama itu sesuai kan jalan zamannya. Amun nang memakai syariat Allah terus, ada kawah hidup kita ya. Nah banyak nang berkata kayak itu. Bahkan orang-orang pintar nang titel-titelnya tinggi sudah nang sarjana, banyak nang kayak itu.
Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita jangan kayak itu. Ayat 14, 15. Wa ija kilalah wa ija lakul ladzina amanu qalu amanna wa ija khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman juga aja. Dan apabila mereka kembali kepada kawan-kawan mereka, mereka berkata pulang, sesungguhnya kami sependirian denganmu. Kami bunguli buan ninya itu nanya, iya. Kita bakawan aja lo ninya ya. Karena mbak sudah lawan golongan ninya, inya pada pulang. Kami hanya bawa olok-oloknya, lawan kawanannya padahnya. Begitu Allah menyauti pulang, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi selajurnya di lajuran Allah jadinya, yang perasainya bujur tuh. Allah menerangkannya, Allah pada Ibnu Katsir menjelaskan pulang bahwa jika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami beriman juga. Mereka menampakkan keimanan mereka, loyal mereka, akrab sebagai tipuan dan kemunafikan di hadapan orang-orang yang beriman dan sikap berpura-pura serta upaya menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Tujuannya apa? Agar mereka diikutsertakan ketika mendapatkan kebaikan dan ganimah zaman perang dulu, harta rampasan perang. Ya parak sampai dah nih jam 6. Kira-kira sampai di sini sudah panjang ayatnya nah, karena disambung ulang. Kayak biasa nih ulun hendak memberi pertanyaan kawan-kawan. Nah. Semalam di anu ya juga tuh di musola Al-Fat, ulun malam semalam misi imam di sana. Lajur kultum. Ada kawan Ustaz Pak Masudi umpat ulun juga. Sidin tuh agen susu kambing. Jadi Sidin memberi juga. Ini masih di Gereda nih, jangan pas umpat ulun Sidin bisa membawa susu kambing juga san Jadi berapa ekong malam nang kawan di berbagi jadinya berdua lawan Sidin memberi anunya. Adi ini sebuting nih nah. Amunnya ingat tadi itu Ingat berapa buting kan nang 4 buting tadi. Nang bilanya kita meninggalkan hak-hak Allah tadi, Allah akan memberikan penyakit tadi. Lawan kita hadisnya riwayat Tabrani tadi. Nah, tolong aja siapa yang kau mengatakan juga pulang. Barang aja sebuting kan 2 kah ingatnya asal ada aja. Nih kita masing-masing mengatakan kan. Dapat pahala insyaallah. Barang aja siapa? Nah, Pian, Pardan. Iya, Iya, Anda terus habis sebuting Anda pulang. Sibukan ya. Sibuk terus di bawah sholat, sibuk juga jamaah, sibuk juga haur terus. Empatnya tadi ya kebutuhan hidup kada pernah tercukupi. Dapatnya nukar kendaraan dah, hendak kendaraan sebuting, hendak 2 pulang, kada habis-habisnya Alhamdulillah tuh.
Terima kasih itu. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Dan ingat mengatakan ini ya tadi. Ini ulun mengatakan terus juga bagi diri ulun juga. Ya Allah, Pak. Ingat mengatakan ini penting benar kita. Karena ini yang ulun sambat tipian sama aja juga, tahu aja, ingat aja juga, cuma digarakakan pulang supaya masing-masing nih mengatakan. Maka istighfar tadi tahu aja sudah. Cuma kan dimotivasi pulang supaya rajin beristighfar pulang. Namun tidaknya bisa aja kita tak kadang-kadang lalai. Ya, mun diingatakan terus ini kan semangat jadinya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan juga. Kita tutup aja istighfar juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.